Kita ke sorotan lainnya, pasca insiden perusakan rumah singgah yang digunakan untuk retret di Sukabumi, Jawa Barat, kondisi peserta yang sebagian besar anak-anak masih mengalami trauma. Kuasa hukum pelapor, Subadria Nuka menilai insiden perusakan turut berdampak pada psikologis peserta retret, terutama anak-anak yang menjadi korban. Ia pun meminta kasus ini terus diproses secara hukum. Saat ini polisi sudah menetapkan 8 tersangka kasus perusakan rumah singgah retret di Cidahu, Sukabumi bertambah. Anak-anak banyak yang histeris sampai pingsan. Ada anak umur 3 tahun sampai ketakutan, ibunya sampai pingsan. Jadi itu sedikit untuk terkait tahapan proses. Intinya tahapan proses ini kami akan mengawal terus, dan berita yang beredar di luar sana bahwa ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus, dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai. Belum usai proses penyidikan kasus perusakan rumah singgah yang dijadikan kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat yang telah menetapkan 8 tersangka. Belakangan muncul usulan kontroversial yang disampaikan staf khusus Kementerian HAM soal penangguhan penahanan kepada para tersangka. Usulan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, yang meminta pengajuan penangguhan penahanan dan menjadi penjamin bagi ketujuh tersangka kepada Kepolisian Resort Sukabumi. Langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan tentu berkeadilan. Sempat menimbulkan polemik, usulan staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta untuk menjamin kebebasan 7 tersangka kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi dibatalkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam unggahannya di media sosial X @NataliusPigai2, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, "Sebagai Menteri HAM, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, staf khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu, personal bertentangan dengan Pancasila." Pigai juga menyatakan, "Sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian." Soal kasus hukum perusakan rumah singgah ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang bilang penegakan hukum kasus ini harus berjalan secara objektif tanpa intervensi. Ya, hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegakan hukum. Bila terjadi peristiwa seperti ini, semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Menghormati perbedaan, menghormati keyakinan. Hingga kini, Polres Sukabumi terus menyelidiki kasus perusakan rumah singgah saat melakukan kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat. Terbaru, polisi kembali menetapkan 1 tersangka pada 4 Juli lalu sehingga total sudah ada 8 tersangka terkait kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.